Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Korban dugaan penipuan trading kripto oleh YouTuber Timothy Ronald menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Ya, diduga ada ratusan korban yang mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Usai diperiksa, Yonger menjelaskan kronologi dirinya bisa menjadi korban atas kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Yonger yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tergiur ajakan untuk investasi dengan imbalan mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Yonger dan korban lainnya menjadi member dari komunitas Akademi Kripto, sebuah komunitas yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. YouTuber sekaligus influencer keuangan Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada dilaporkan karena diduga mengajak anggota komunitas untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan modus tertentu. Sekitar 3.500 orang diduga mengalami kerugian dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Hingga kini pihak Timothy Ronald belum ada klarifikasi perihal laporan dengan kasus penipuan investasi kripto yang ditujukan kepada dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, menyamar sebagai badut, polisi dari Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang menangkap Raja Curanmor yang sudah ratusan kali beraksi. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan selalu lolos saat akan ditangkap. Pelakunya bisa dikap. Dua anggota Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang harus menyamar menggunakan kostum badut saat berupaya menangkap Raja Curanmor di Palembang satu ini. Usaha ini tak sia-sia. Menyamar meminta sumbangan ke rumah-rumah warga, polisi berhasil membekuk pelaku di sekitar kediamannya di kawasan 5 Ulu Palembang. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan terus lolos dari sergapan petugas. Bahkan upaya penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pelaku hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Menurut polisi, pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara ini sudah mencuri 255 motor di sejumlah lokasi berbeda di kota Palembang dengan modus menggunakan kunci T dan bergonta-ganti rekan. Pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024 sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Residivis Kambuhan yang baru keluar penjara akhir 2024 lalu kembali ditetapkan tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral saat Lantas Polres Subang berhasil menangkap terduga pelaku penggelapan mobil ekspedisi. Ya, pelaku diamankan setelah kendaraan terdeteksi melintas di Kabupaten Subang. Inilah detik-detik unit terjawali saat Lantas Polres Subang menangkap terduga pelaku penggelapan mobil ekspedisi. Penangkapan yang viral di sosial media ini terjadi di Jalan Raya Subang Bandung, Kabupaten Subang, Selasa sore kemarin. Polisi lalu lintas sengaja melakukan rekayasa lalu lintas untuk membuat arus macet sehingga pelaku berinisial AN berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kasus ini merupakan pengembangan laporan dari Polres Metro Depok terkait hilangnya kendaraan operasional milik sebuah perusahaan ekspedisi. Kita akhirnya menemukan terduga pelaku dan melakukan penyekatan hingga akhirnya pelaku diamankan tanpa perlawanan.
6 orang. Anggota Satlantas. Iya betul, anggota Satlantas 6 orang melakukan penangkapan. Setelah diserahkan ke Satreskrim Polres Subang, kini terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Depok. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu, video seorang pengendara mobil menghadang mobil patwal polisi di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat viral di media sosial. Sopir meminta petugas bertanggung jawab setelah menabrak mobilnya namun tidak digubris. Inilah detik-detik rekaman saat seorang pengendara mobil menghadang laju mobil patwal polisi di ruas tol Tomang arah ke Karangtengah, Tangerang. Dalam video tersebut, sang sopir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk meminta tanggung jawab dari petugas patwal. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan. Hingga saat ini, pihak polisi Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat belum memberikan konfirmasi kebenaran tragedi tersebut. Disenggol nih. Pemirsa Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tangerang melaporkan seorang oknum relawan ke Polda Metro Jaya. Ya, laporan dibuat atas dugaan penukaran makanan tidak layak dikonsumsi. Ya, inilah rekaman CCTV memperlihatkan oknum relawan yang diduga menukar makanan tidak layak konsumsi di dapur Mitra MBG di wilayah Tangerang. Pihak Mitra menyebut dugaan tersebut diketahui setelah proses pengecekan makanan atau quality control sesuai prosedur. Atas temuan itu, laporan dibuat ke Polda Metro Jaya. Selain itu, oknum relawan juga diduga menyebarkan informasi yang merugikan program. Laporan dibuat atas dugaan perbuatan curang dan pencemaran nama baik. Kami perwakilan hukum dari Yayasan Kasih Mentari Bangsa, kami melaporkan yang mana di sini pelapornya adalah Pak Solihin sebagai ketua yayasan dan terlapornya masih dalam didik tentang dugaan perbuatan tindak pidana perbuatan curang lalu pencemaran. Kita beralih ke Jawa Timur, seorang pemotor tewas usai tertimpa truk kontainer yang oleng saat melintas di jalur tengkorak kawasan Balong Bendo. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit sementara pengemudi truk diamankan polisi. Terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur tengkorak kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Satu unit truk kontainer bermuatan kertas terguling dan menimpa seorang pemotor yang berada di sampingnya hingga meninggal. Diketahui kecelakaan terjadi saat truk kontainer yang dikemudikan Henry warga Tambak Asri, Surabaya melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Namun saat tiba di lokasi kejadian mendadak truk oleng dan terguling hingga menimpa pemotor. Guna kepentingan pemeriksaan, pengemudi truk kontainer diamankan di Mapolsek Balong Bendo, Sidoarjo. Sementara itu diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak bisa menguasai kendaraan saat berjalan di tikungan. Korban rem masih aman Pak. Cuma faktor apa tadi? Selama faktor jalan agak nikung gitu ya. Jadi nggak bisa mengendalikan gitu. Kini korban meninggal sudah bisa dievakuasi setelah 2 unit forklift didatangkan ke lokasi kejadian. Korban pun langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa sejumlah pekerja tambang ilegal di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga keracunan gas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Today.